wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai Muhammad Ridwan sebagai korban dari pemalakan. Sebelumnya bisa diceritakan nih, Ridwan, kapan Ridwan dipalak? Jadi kayak pertamanya tuh kayak kita ketemu, tapi kayak dia tuh udah kayak lihat sini dulu, kayak udah dipantau gitu. Kayak dia tuh kayak udah lagi nyari sasaran untuk dijadikan dia korban, Nah, mungkin pada saat itu saya jadi korbannya. Nah, dari situ pas saya mau pulang sekolah kalau nggak salah, nggak jauh juga sih dari tempat sekolahan. Jadi pas saya keluar dari sekolah, saya kan pakai motor ya. Nah, di seberang sana tuh udah ada yang kayak dijegat gitu, ngerti gak sih, kayak udah mantau, udah lagi diincar, lagi diem dia tuh, kayak gak tau juga sih dia lagi nungguin saya bagaimana. Ternyata emang bener pas saya lewat sana saya diberhentiin, terus oleh dia juga kayak gitu, kayak palak gitu, kayak berhenti dulu, kayak ada gitu ya, gitu lah, kayak bilangnya tuh kayak ada uang gak, ada ini gak buat. Biasanya sih kalau anak sekolah yang malak itu biasanya kayak buat rokok kayak gitu sih. Kalau nggak buat rokok kayak buat ngopi nongkrong doang gitu. Nah, situ dah. Kan seperti yang kita tahu, perilaku bully atau perilaku pemalakan itu pasti meninggalkan trauma untuk si korban. Untuk Ridwan sendiri, ada nggak sih trauma yang bikin Ridwan sampai sekarang tuh merasa nggak nyaman atau nggak enak? Kalau disebut trauma sih gak tahu ya, mungkin saya juga belum cukup tahu apa itu arti trauma. Tapi kayak saya tuh ngerasa selalu dipantau, meskipun itu ada orangnya ataupun enggak. Jadi saya tuh udah dari tadinya suka dipantau mungkin ya, pas itunya jadi suka dipantau mulu sama pemalak. Jadi saya kayak ngerasa ada yang mantau mulu, jadi saya tuh tidak ada kenyamanan kalau saya sekolah. Kalau sekarang gimana nih? Masih ngerasa tidak nyaman atau sudah enak perasaan hatinya? Sebenarnya kayak kalau bisa disebut trauma itu biasanya tuh kayak apa ya sebetulnya, kayak masih baru-baru kejadian, baru trauma dikit-dikit. Tapi kalau udah agak lama-lama gitu, kayak udah agak inget juga, ya udah lupain lah gitu. Udah move on ya tadi. Dari Ridwan, ada saran gak nih buat orang-orang yang jadi korban atau enggak, cara supaya mencegah jadi korban, dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang korban? Sarannya? Saran untuk korban ya, mungkin kayak buat kalian yang mungkin jangan kalau jadi korban, kalian hati-hati kalau di sekolah, kalau sama orang-orang yang gak dikenal juga, yang sudah kalian curigai, kayak kalian udah nyurigai orang, kayak ini langsung aja ke guru. Kayak kalau kalian ngerasa dipantau mulu sama orang tersebut, kayak kalian udah lapor aja kayak ke gurunya, langsung ngomong kenapa orang ini selalu kayak liatin kita mulu, kayak itu udah menjadi pro kontra ya. Dan untuk juga buat pemalak juga, janganlah seperti itulah, kayak kita masih sekolah, kita juga dikasih uang juga masih kayak buat sama orang tua yang kerja, kita belum kerja sendiri juga. Jadi mikirnya kesana lah, kasihan juga orang tua kita, kasihan juga yang menjadi korbannya hanya dengan kepuasan tersendiri, itu kan merugikan banget. Jadi yang bisa saya ambil dari pengalaman Ridwan, kita sebagai korban harus berusaha untuk bisa bertahan dari orang-orang itu, dan tentunya iya atau enggaknya seorang korban itu pasti memiliki rasa nggak nyaman atau trauma setelah dia dipalak. Jadi untuk orang-orang di luar sana, walaupun ada kesempatan, please saya mohon usahakan untuk tidak memalak. Meminta saja tidak boleh, apalagi memalak. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancara dan saya tanyakan kepada Mas Ridwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mewawancarai Mas Ridwan yang punya pengalaman sebagai seorang korban, saya juga punya nih seorang narasumber
yang sudah pernah pengalaman memalak ya. Sekarang udah tobat kan? Ya, Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya mau menanyakan nih, unsur yang paling mendasari buat malak tuh kenapa sih? Kenapa sih kalian tuh mau malak gitu? kalau kita sebenarnya mah disuruh kakak kelas kadang tuh pas waktu dulu disuruh kakak kelas, suruh malakin semua kelas. Kadang per kelas tuh beda-beda yang malakinnya. Saya kelas ini suruh malakin, terus nanti dikumpulin, nanti dibagi-bagi buat nongkrong. Oh, jadi salah satu faktornya tuh dari kakak kelas ya. Ya, Sebenarnya pada saat kalian memalak, ini kita bicarakan tentang memalak yang paksa ya. ya. Nah, saat kalian memalak paksa tuh kalian ada rasa bersalah nggak sih sama korban yang kalian palak itu? Ada sebenarnya mah kasihan kalau dia misalkan ada uang goceng kita ambil semua. Jadi kalau kita kan dia ngomongnya nggak ada, terus kita semua geledah dari baju sampai celananya, ya. Terus kita nemuin uang tinggal 5.000 kita ambil sepertinya. Terus di situ kita kumpulin uangnya, nanti baru siang kita kasih ke kelas. Sebenarnya mah ada rasa bersalah sama yang pernah kita palak. Kan untuk Ali sendiri sekarang udah tobat nih, udah nggak malakin orang lagi. Udah. Bisa kasih tipsnya nggak nih buat orang-orang yang suka malak di luar sana buat berhenti? Kalau pengen ininya mah kita harus bilang aja ke kakak kelas gini, sorry kak lagi gak bisa malakin ada kelas gitu, teman sekelas lagi gak mau soalnya kemarin habis kena kampus. Saran-sarannya buat orang yang malak di luar sana nih, suruh mereka pikirkan gimana perasaan korban. Jadi saran dari Ali apa yang udah tobat ke mereka yang masih malak? Lebih baik sih sekarang mah gak boleh, menurut saya gak boleh ada pemalakan lagi ya, soalnya kalau pemalakan kasihan kalau ada dari orang tuanya dikasih uang sedikit terus dipalak diambil semuanya, malah kasihan ke orangnya buat pulang itu malah dia pulangnya jalan kaki. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pengalaman Ali adalah sebenarnya mungkin pelaku pemalakan itu tidak ada hasrat dari mereka sendiri. Kebanyakan mereka disuruh oleh orang yang lebih berkuasa atau orang yang lebih tua. Cuman sayangnya ya karena mungkin yang lebih tua bersifat memaksa, jadi orang yang memalak tuh takut. Jadi mungkin harapan dan nasihat saya untuk kedepannya lebih diterapkan untuk orang-orang yang menghasut orang lain untuk memalak itu harus diberi pencerahan. Apalagi kalau sudah sampai ketahuan misalnya ada guru atau orang tua yang tahu kalau misalnya orang besar ini tuh menghasut orang buat memalak, nah itu harus diberi pencerahan. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai dan tanyakan dari Mas Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.